Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, untuk pertemuan ke-7 dan 8 ya, ini adalah mulai untuk kita siap-siap untuk menyusun proposal skripsi ya, yang utuh, yang lengkap. Itu kemarin pertemuan 1 sampai 6 sudah belajar banyak ya, mulai dari macam-macam penelitian, kemudian bagaimana menentukan masalah, tema, judul, serta bagaimana cara searching ya literatur dan kemarin yang terakhir itu Anda sudah mencari artikel-artikel yang relevan atau yang tujuan penelitiannya itu mirip ya, mirip-mirip lah, mirip-mirip. Kemudian Anda menyajikan data dalam Excel itu. Ya, begitu. Nah, ini silakan nanti Anda juga bisa buka browsing ya di sini di FKIP, pedoman penulisan skripsi FKIP yang tahun 2018. Bentuknya seperti ini. Ya, ini ada di website, silakan cari. Oke, nih, pedoman penulisan karya ilmiah skripsi berbasis keluaran. Apa itu berbasis keluaran? Yaitu kita fokus untuk nanti skripsinya jadi artikel yang dipublikasikan ya. Jadi itu. Nah, skripsi itu termasuk laporan penelitian. Nah, sedangkan keluarannya itu nanti artikel. Anda mungkin sudah pernah lihat ya, laporan skripsi itu mungkin 100 halaman, 200 halaman, tapi kalau artikel itu paling 7 sampai 15 halaman, itu pendek ya. Jadi ringkasannya itu yang Anda mungkin kenal nama lainnya itu naspub ya, naskah publikasi. Nah, sekarang di FKIP itu termasuk di PGSD kita itu buat skripsi itu tapi sudah ancang-ancang skripsinya nanti dibuat jadi artikel. Lebih penting nanti dipublikasikan di mana eh, itu. Jadi tidak hanya berhenti jadi laporan skripsi seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung ya. Nah, di sini saya akan buka langsung ke sistematikanya ya, sistematika proposal skripsi ini. Di sini bisa Anda lihat dari bagian inti proposal skripsi ini ada penelitian kuantitatif, kualitatif, tindakan kelas, dan R&D, penelitian pengembangan. Kemarin yang saya lihat Anda itu hampir semuanya ya itu kualitatif studi kasus ya. Tuh, ada satu atau dua yang kuantitatif, tapi mungkin itu nanti pribadi saja. Ini supaya gampang saya menjelaskannya. Jadi saya akan menjelaskan yang kualitatif khususon studi kasus karena mayoritas mengambil itu. Nih. Di sini Anda fokus ke proposal skripsi dulu saja ya. Di sini ada skripsi itu nanti untuk semester depan ya, saat nanti menyusun skripsi. Ini sekarang Anda tugasnya membuat proposal. Proposal itu kalau ada yang pernah bilang, oh proposal itu bab 1, 2, 3. Ya, sebenarnya kalau ya kurang lebih itu ya, bibitnya bab 1, 2, 3 lah seperti itu. Tapi belum dikatakan bab juga ya itu. Bedanya proposal dengan laporan apa? Jelas proposal itu rencana ya, jadi dia menggunakan future tense atau tenses yang masa depan, akan. Kalau laporan penelitian itu masa lalu ya, past tense. Gitu. Jadi sudah itu bedanya. Seringnya itu mahasiswa menulis proposal itu kemudian dijadikan laporan itu masih sama. Jadi laporan penelitian, laporan skripsi itu tulisannya kemudian misalnya di metode kemudian peneliti akan bla bla bla. Laporan itu bukan masa yang akan datang. Laporan itu kan sudah ya ditulis, artinya kan masa lalu. Jadi tidak boleh ada kata-kata akan, bisa, itu tuh ibaratnya haram ya dalam laporan penelitian. Kan itu kan bahasa proposal. Oke. Di sini mekanisme silakan pelajari sendiri ya. Untuk masalah teknis itu dosen tidak terlalu tahu, jadi mungkin kalaupun Anda mau tanyanya ke kakak tingkat ya yang sudah berpengalaman.
Tuh. Oke, nih sistematika proposal skripsi. Dah ke sini. Kurang lebih seperti ini. Bagian awal proposal skripsi. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan dan menjelaskan. Nah, untuk bagian awal itu ada sampul, judul, pernyataan, dan persetujuan pembimbing dosping ya. Halaman sampul ini mungkin tinggal ini saja ya. Anda cari contohnya kemudian ditiru plek seperti itulah. Ini tidak perlu saya jelaskan, gampang. Ini ada lampirannya, cari sendiri ya. Bisa. Halaman judul sama seperti halaman sampul. Halaman pernyataan juga ini nyontek saja lah, tidak usah saya jelaskan ya. Halaman persetujuan pendidik juga nyontek saja. Sudah clear. Oke. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian inti ya. Bentar. Oke, ini bagian inti. Nah ini bagian inti. Karena ini banyak kualitatif, langsung ke kualitatif dulu ya. Kualitatif. Ini kan kuantitatif. Kita scroll. Nah ini sudah. Ini kualitatif ya, ini kebetulan sekali, dan juga mungkin kali ini masa luar biasa ya, ini sedang corona, jadi agak susah untuk bertatap muka atau wawancara dan observasi dalam pengambilan penelitian skripsi tahun ini. Maka memang pemilihan, kalau saya rekomendasikan sebenarnya kualitatif, studi kasus dan kawan-kawan, dan juga kalaupun mau kuantitatif itu survei ya, korelasional. Jadi jangan eksperimen, karena eksperimen kan harus ke kelas ya. Walaupun bisa sih eksperimen yang online, maksudnya kelas online, tapi agak susah di lapangan, agak susah. Jadi tidak saya sarankan. Nah ini bagian inti proposal skripsi kualitatif. Latar belakang masalah ya jelas, nanti penjelasan lengkap saya akan terangkan. Kemudian rumusan masalah, ini biasanya pertanyaan. Tujuan penelitian ya, ini ya pasti namanya apapun itu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya A, maka di proposalnya juga ditulis A, laporannya juga A, itu seperti itu. Kemudian manfaat penelitian. B, tinjauan pustaka. C, maaf. Penelitian yang relevan, kemarin Anda sudah dapat ya beberapa, nanti bisa ditambah, semakin banyak semakin bagus. Landasan teori, nah ini adalah, nanti saya akan jelaskan ya, biasanya banyak yang bingung teori itu sebenarnya apa. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir, ya intinya ya kerangka penelitian lah, kerangka penelitian Anda akan apa, nanti yang dicari hasil dari penelitiannya apa. Kemudian ini metode penelitian, jenis dan dasar penelitian. Ya, ini kemarin banyak yang mengambil studi kasus, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan datanya bagaimana, keabsahan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana. Nah, ini. Rincian metode penelitian kualitatif disesuaikan dengan topik dan objek studi ya, itu. Kurang lebih itu. Nah, oke, sekarang penjelasannya. Judul penelitian itu tidak lebih dari 20 kata ya, seperti itu. Ini jelaslah bahwa di sini apa menggambarkan fokus yang diteliti. Ya, ini tidak terlalu sulit, tidak akan saya jelaskan. Oke, sekarang mulai latar belakang masalah ini. Oke, ini ya. Nah, di latar belakang masalah ini mohon diperhatikan ya. Tidak harus panjang sekali, tidak. Ya, sebenarnya tidak butuh panjang kalau saya. Yang penting itu lengkap ya. Apa?
Latar belakang masalah yang kalau sesuai standar template saya ya ini. Satu, jangan diawali dengan sesuatu yang terlalu jauh dari judul Anda. Jadi contoh Anda meneliti tentang kemarin ada yang membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, maka di menyinggung itu Al-Quran, atau penghafal atau apa. Jangan dimulai dari pendidikan adalah bla bla bla. Ya itu berhubungan dengan skripsi Anda, tetapi terlalu jauh hubungannya ya. Ibaratnya benang merahnya itu terlalu jauh. Jadi langsung aja to the point ke Al-Quran ya Al-Quran, ada yang kemarin ekskul ya ekskul, paragraf satunya tentang ekskul. Seperti itu ya, itu. Paragraf satu itu Anda membahas tentang itu. Jadi tentang ya ibaratnya inilah pembukaan dulu Anda bicara tentang ekskul, pentingnya ekskul misalnya, atau idealnya kalau ada ekskul itu bagaimana, seperti itu. Itu di paragraf satu. Biasanya satu paragraf lah, atau kalau kalau mau ada 2 paragraf juga boleh, tapi biasanya 1 paragrafan. Intinya itu tentang pentingnya ekskul, keadaan ideal, keadaan ideal ya. Di sini kita akan namanya masalah ya adalah adanya perbedaan antara keadaan ideal dengan kenyataan. Maka paragraf 1 biasanya tunjukkan keadaan ideal. Misal ekskul yang benar, fungsi ekskul, manfaat ekskul adalah bla 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 ya. Banyak sebutkan manfaatnya yang bagus-bagus lah. Terus paragraf 2 misal ekskul seharusnya seperti ini itu. Nah, paragraf ketiga atau kedua ya, itu tunjukkan realitanya, kenyataannya di lapangan yang tidak sesuai dengan yang sudah disebutkan di paragraf tadi sebelumnya. Ya, contoh, namun kenyataannya, biasanya ini bahasa yang paling gampang ya. Namun kenyataannya di Indonesia atau di Sukoharjo, ekskul di bla 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 bla. Kemudian tunjukkan datanya bahwa apa yang Anda katakan kenyataan, tadi katanya kenyataan ya, itu ada buktinya ya, data-data. Paling bagus ya data statistik dari pemerintah, misalnya data BPS Sukoharjo atau data pemerintah Sukoharjo atau data Dinas Pendidikan Sukoharjo, tergantung mana yang Anda bicarakan. Data itu harus ada dan sumbernya itu valid. Sumber yang paling valid adalah dari pemerintah. Ya, atau dari penelitian orang lain juga boleh itu. Nah itu kemudian paragraf berikutnya, paragraf 4 atau paragraf 3 ya, tadi kan tergantung Anda mengatakan yang ideal 1 paragraf atau 2 paragraf, kemudian paragraf berikutnya kenyataan, jadi sudah masalah ya. Paragraf berikutnya yaitu penelitian yang relevan, yaitu yang kemarin Anda sudah cari ya. Seperti ini template-nya ya. Itu beda paragraf seperti ini. Penelitian terkait bla bla bla, misal ekskul, misalnya ekskul sudah beberapa kali dilakukan titik. Pertama, penelitian Angga 2007 yang membahas tentang bla 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 titik. Kedua, penelitian Markonah misal 2018 yang meneliti tentang bla 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 titik. Sampai selesai kemarin kan Anda udah punya 8, mau ditulis semua sampai ke 8 titik. Setelah itu udah. Nah, kemudian katakan satu kalimat. Namun dari penelitian-penelitian atas belum adanya atau belum adanya penelitian yang secara spesifik membahas X yang akan Anda teliti. Membahas X gitu ya. Saya ulangi, namun dari penelitian-penelitian di atas, maksudnya penelitian relevan ya yang sudah dituliskan, belum adanya penelitian yang secara spesifik meneliti tentang bla bla bla. Atau meneliti tentang itu tetapi dengan metode studi kasus belum ada, semuanya metode kuantitatif misalnya. Ada yang meneliti ekskul tapi kuantitatif semua, yaitu tuliskan di sini. Titik. Nanti titik, maka dari itu
Penelitian terkait bla 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 penting untuk dilakukan, titik. Seperti itu. Tuh, jadi intinya penelitian itu tujuannya hanya satu, mencari jawaban karena belum ada jawaban dan jawabannya itu untuk memecahkan masalah ya yang sudah Anda tuliskan di paragraf 1, 2, dan 3 itu. Kan itu masalah. Masalah adalah kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau hal yang ideal itu. Oke? Nah, udah masuklah ke sekarang rumusan masalah. Ini sudah rumusan masalah, fokus penelitian besar. Ini rumusan masalah. Berarti ini pertanyaannya ada 3 biasanya. 1, bagaimanakah bla 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 bla? Pertanyaannya apa? Jadi bagaimanakah Anda meneliti apa? Bagaimanakah apa-apa? Misal ya Anda ingin meneliti implementasi ekskul di Sukoharjo misalnya. Berarti rumusan masalahnya bagaimana kan implementasi bisa kalau diuraikan 3, ada 3 kan misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saya ulangi, misal implementasi, contohnya implementasi ya di sini. Implementasi itu diuraikan menjadi 3, jadi 3 sub implementasi itu sub perencanaan, kemudian sub pelaksanaan, kemudian sub evaluasi. Begitu pula nanti ada yang lain kan penelitiannya belum tentu implementasi semua kan. Misal gaya kemarin misal gaya kepemimpinan atau faktor pendukung kantin sehat misalnya. Nah, di rumusan masalah ini faktor pendukung kantin sehat itu diuraikan. 1, bagaimanakah faktor-faktor yang mendukung bla 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 bla. Jadi itu diuraikan jadi implementasi diuraikan, pendukung diuraikan. Pendukungnya maksudnya pendukung apa gitu kan. Oke. Ini rumusan masalah jelas ya pertanyaan. Kemudian tujuan. Tujuan ini berhubungan dengan rumusan ya. Jadi makanya biasanya rumusan 3, tujuan 3. Kalau rumusan tadi berupa pertanyaan, tujuan itu ya berupa tujuan, ya goal. Nah, untuk studi kasus biasanya seperti ini ya. Ini mohon diperhatikan untuk mengungkap ya. Istilahnya mengungkap, jangan untuk mengetahui, tidak. Kalau hanya untuk mengetahui mungkin bukan penelitian. Anda ingin cari ingin tahu di Indomaret itu ada rokok apa misalnya, merek rokok apa misalnya. Kemudian udah tahu, sudah. Apakah itu penelitian? Tidak bisa dikatakan penelitian, belum. Kalau hanya cari tahu kemudian tahu. Jadi istilah tujuan penelitian 1 untuk mengetahui tidak cocok, yang benar itu untuk mengungkap ya, untuk mengungkap. Misal tadi implementasi kan dibagi jadi 3 ya, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka untuk mengungkap perencanaan ekstrakurikuler di Sukoharjo. Kemudian 2, untuk mengungkap pelaksanaan ekskul di SD di Sukoharjo. Kemudian 3, untuk mengungkap evaluasi ekskul di SD di Sukoharjo. Itu tujuan penelitian ya, seperti itu. Jadi mengungkap pakainya ya. Ada kalau rumusan 3, tujuan 3. Next, manfaat. Manfaat ini terdiri yang paling jelas 2. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu maksudnya untuk pengetahuan. Teori itu apa sih? Teori adalah pola-pola atau prediksi yang diketahui karena dari hasil penelitian. Ya, Anda ingin tahu kalau misalnya apa sih? Kalau yang paling gampang teori kan jelas teori gravitasi misalnya, bahwa sesuatu itu akan ditarik oleh gaya gravitasi. Ya. Nah, di bumi ini misalnya gaya gravitasi siapa yang menarik adalah pusat bumi. Makanya kita itu pasti nginjak bumi, tidak terbang melayang-layang atau ke samping kiri ke kanan. Nah, itu adalah prediksi bahwa kalau saya misalnya ini bawa apa sih ini? Ada misalnya anggap saja ini ada pulpen ya. Kemudian pulpen ini akan kemana? Kalau tidak saya pegang lagi, ya pasti dia akan ke pusat bumi, nah, tidak akan ke kanan, ke kiri atau ke atap dan yang tidak. Nah, itu adalah teori, yaitu sudah bisa memprediksikan ya bahwa pulpen itu akan kemana. Itu.
Nah, jadi manfaat penelitian itu satu, manfaat teoritis memperkaya pengetahuan tentang apa, tergantung apa Anda yang diteliti ya, tentang ekskul, tentang hafalan Quran gitu. Kemudian manfaat praktis ya manfaat yang langsung bisa dipraktekkan loh. Itu apa? Jadi bisa untuk mengajarkan metode ini untuk menghafal Quran atau implementasi ekskul dan sebagainya. Coba Anda nanti uh, lihat contoh-contoh manfaat itu seperti apa supaya lebih kaya wawasan Anda membuat manfaat. Next, nah kemudian ini penelitian yang relevan. Kemarin Anda sudah mencari ya, bisa nanti semakin nanti saya akan buat video ya untuk membahas hasil Anda yang penelitian relevan. Kurang-kurangnya 10 artikel mutakhir ya. Jadi kemarin kalau yang belum 10 bisa ditambah. Kalau yang sudah ditambah juga boleh, cukup juga boleh. Tapi nanti ingat ya, saya akan cek penelitian relevan Anda itu sudah relevan tenanan atau tidak. Ataupun kalau Anda sudah mengetahui sendiri, kok sepertinya penelitian saya yang ada 2 penelitian saya itu kurang relevan, sudah dibuang saja kalau kurangnya. Jadi jangan selalu mengandalkan dosen, dosbing ya. Kalau memang Anda sudah tahu, kan namanya ilmu ya bertahap ya. Kemarin mungkin Anda belum paham, belum ngeh apa itu penelitian relevan, sekarang udah paham, kemudian tahu, oh ternyata dari 10 penelitian relevan yang saya cari kemarin ada 2 yang tidak, ya udah dibuang saja, diganti ya. Karena itu untuk penelitian Anda sendiri. Nanti soalnya kalau tidak relevan nanti Anda yang susah untuk di bab pembahasan. Oke, nanti untuk skripsi. Ini nanti penelitian relevan ya intinya Anda ungkapkan di situ detail ya. Penelitian dari Galang 2007 titik meneliti tentang apa ya, meneliti tentang apa ya, jangan menuliskan judulnya apa, kurang cocok, saya kurang suka kalau dituliskan dengan judul, jangan saya menuliskan judul tapi meneliti tentang apa titik, ini mirip-mirip judul tapi tidak judul ya, meneliti tentang apa titik, metodenya bagaimana, ini ya pendekatan dan metode penelitiannya apa dituliskan, kemudian titik teknik pengambilan datanya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana, hasilnya bagaimana, itu kesimpulannya bagaimana, itu seperti itu. Satu penelitian satu paragraf saja ya. Itu. Jadi nanti kalau 10 berarti ada 10 paragraf. Isinya tadi saya ulangi, paragraf itu isinya satu penulis dan tahunnya ya. Seperti mengutip ya, Galang 2010 satu. Dua, meneliti tentang bla 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 bla. Ini kalimat kedua. Kalimat ketiga, pendekatan dan metodenya apa, bla 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 bla. Empat, kemudian teknik pengambilan datanya apa. Kemarin lah yang sudah ada di Excel-nya kalian itu sebagai contoh untuk itu, tinggal Excel-nya dijadikan kalimat jadi paragraf, satu paragraf. Itu kemudian analisis datanya bagaimana, hasilnya bagaimana, titik. Itu satu paragraf. Buatlah sampai 10 paragraf ya, karena ada 10 penelitian yang relevan. Next, kemudian landasan teori. Nah, ini agak berbeda ya. Anda itu bingung mesti, apa itu hasil penelitian dan teori. Sebenarnya teori itu juga dari hasil penelitian ya, tetapi tidak semua hasil penelitian itu sudah bisa dikatakan jadi teori. Oke, jadi teori itu seperti hasil penelitian yang elit lah ibaratnya. Yang berbeda. Elitnya bagaimana? Jadi itu teori itu kalau hasil penelitian yang sudah yang sama dan berulang-ulang. Berulang-ulang. Berulang-ulang itu maka jadi teori. Jadi kuatlah hasil penelitian yang tingkat kebenarannya itu tinggi, itu teori. Ya itu. Nah, Anda itu harus cari teori, jadi ibaratnya itu prediksi dari penelitian Anda. Contoh, Anda kan ini meneliti implementasi ekskul di Sukoharjo misalnya. Nah, Anda itu cari teori bahwa bagaimana sih implementasi ekskul di manapun lah di dunia. Ya, itu. Contoh, implementasi ekskul menurut teori Wahlberg misalnya apa itu dipakai di sini. Ya, Anda dicari ini satu saja. Tapi ini memang sulit. Ini yang paling sulit. Coba Anda tanya kakak-kakak bimbingan skripsinya saya, itu bagian yang landasan teori ini yang paling sulit, paling lama, itu sepertinya minimal 2 minggu deh rata-rata, tapi pada sebulan mereka itu tidak, bahkan ada yang hilang karena landasan teori ini tidak ketemu-ketemu. Nah
ini jadi satu saja cukup ya, satu saja cukup atau lebih juga boleh. Soalnya kemarin misalnya ada Mbak siapa Emilia, dia penelitian tentang TPACK, kemudian teorinya ada lebih dari satu, dia menampilkan berapa ya, silakan boleh-boleh saja. Oke, nah landasan teori kalau ini sudah ada yang cocok, ini nanti Anda bisa nyambung kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini nyambung dengan landasan teori. Tetapi sudah disesuaikan dengan penelitian Anda. Contoh, landasan teori kemarin misal Mas Surya ya, kan meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dasar di Sukoharjo, di Kartosuro ya misal. Nah, kemudian kerangka berpikir itu dapat landasan teorinya yaitu teori kepemimpinan menurut siapa, bahwa eh, kepemimpinan menurut siapa itu dibagi menjadi tiga. Ini contoh ya, saya juga tidak hafal ya, itu ada kepemimpinan yang dia diktator, kemudian demokratis, kemudian liberal gitu, bebas. Gitu. Jadi si Mas Surya itu sudah memprediksi bahwa nanti dia waktu meneliti informan di lapangan, dia kemungkinan akan menemukan kepala sekolah dengan tiga tipe ini. Mungkin tiga-tiganya tiga-tiganya. Semua informan itu pada satu tipe bisa, atau dua tipe, atau merata tiga-tiganya ketemu juga bisa. Tapi intinya Mas Surya memprediksi dengan teori itu. Itu, oke. Nah, kemudian kerangka berpikir, maka Mas Surya membuat chart. Nah, biasanya di teori itu ada chartnya. Anda contek chartnya si itu yang gaya kepemimpinan. Misalnya Mas Surya mengambil teori kepemimpinan siapa, kemudian dicontek chartnya. Chart itu apa sih? Bagannya si peneliti itu, yang pencetus teori itu. Kemudian disesuaikan dengan penelitian Anda. Ya. Jadi misal Mas Surya di sini dia mengcopy chartnya ada gaya kepemimpinan, teori gaya kepemimpinannya siapa, saya lupa. Kemudian chart itu misal chart bagannya di sini ada kepemimpinan demokratis tadi kan. Itu. Nah, ditulis di sini kepemimpinan kepala kepala sekolah SD Kartasura yang demokratis. Pokoknya intinya disesuaikan dengan penelitianmu. Jadi mengadaptasi itu kemudian disesuaikan ya, sesuai konteks dari penelitian Anda. Ini kerangka berpikir. Jadi cari aja chart paling gampang ini download mengcopy dari chart teori itu sendiri. Kalau tidak ada ya berarti Anda yang mencoba mencartkan ya, itu yang membuat itu jadi bagian. Oke, next. Kemudian jenis dan desain penelitian. Nah, ini jelaslah Anda memilih ya, banyak kualitatif, pendekatan kualitatif dengan desain, ini desain atau metode ya, studi kasus itu ya. Kemudian, nah ini Anda cari searching studi kasus itu seperti apa ya, harus sampai paham loh, searching kemudian ditulis di sini studi kasus, nanti bagaimana harus dituliskan ya di sini. Jadi tidak boleh Anda mau meneliti studi kasus kok tapi masih bingung blank tentang studi kasus, tidak boleh. Harus mulai searching sendiri ya. Atau kalau mau nanti silakan japri saya minta eh, apa materi apa sih namanya? Ya itulah pokoknya yang membahas tentang studi kasus itu apa ya. Itu silakan. Saya akan cari. Nih, saya akan kasih studi kasus. Tempat dan waktu penelitian ini gampang lah, enak, tinggal Anda coba contek dari proposal atau laporan skripsi kakak tingkat Anda, kemudian sesuaikan dengan Anda ya, dengan Anda mau di mana. Ini kemudian objek penelitian mencakup objek material dan objek formal. Objek material adalah bahan yang diteliti apa ya. Anda ini benar-benar harus merenung. Ini sebenarnya gampang tapi banyak yang tersesat ya. Nih, yang diteliti apa? Yang diteliti apa, bahan yang diteliti apa, apakah yang diteliti capseknya, muridnya, atau tiga-tiganya, capsek, murid, dan wali murid, atau yang diteliti misal ada meneliti bangunan, apa yang diteliti apa sih pemikiran, persepsi, itu Anda harus benar-benar ngeh ya, paham ya, tidak boleh sembarangan. Karena mau diteliti tapi nggak paham, nanti bingung. Tuh. Subjek penelitian adalah orang yang menjadi partisipan dalam penelitian. Berarti ya Anda sendiri kualitatif itu partisipatif ya, kalau paling bagus ya.
Kalau memungkinkan ada observasi, kalau tidak berarti wawancara, dan wawancara itu dalam kualitatif itu wawancara mendalam, in-depth interview. Oke, next. Data dan sumber data. Nah, ini juga Anda harus ngulang lagi mungkin belajar apa itu data dan apa sumber data. Data itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan Anda untuk kita mengambil kesimpulan jawaban dari penelitian, itu data ya. Contoh lagi tadi contoh Anda penelitiannya tadi tentang ekskul, implementasi ekskul di SD di Sukoharjo misalnya. Maka datanya apa? Datanya kan Anda mau wawancara berarti transkrip wawancara dari informan. Informannya siapa? Kepsek lah, murid atau siapa kayak gitu ya. Itu jadi datanya itu. Transkrip ya, tulisan wawancara kemudian wawancaranya ditulis ulang. Itu namanya transkrip ya. Itu data. Ada yang Anda datanya yaitu hasil observasi, catatan hasil observasi bisa dan sebagainya. Itu. Sumbernya ya sumbernya kalau misalnya tadi transkrip wawancara sumbernya apa? Oh, ya manusia toh. Entah dari kepala sekolah kayak apa tergantung Anda mau menelitinya apa. Ya jangan sembarangan gitu. Kalau ini observasi peristiwa, ya misal Anda mau meneliti bagaimana sih kondisi siswa di SLB misalnya saat diajari seni musik misalnya, ya itu kan peristiwa kan, ada oh rame ternyata, ada yang nangis, ada yang ketawa, ditulis, itu berarti sumber datanya adalah peristiwa. Nah, kemudian aktif arsip dokumen. Nah ini kan di ini nih masuk teknik pengumpulan data ya, ini masuk teknik pengumpulan data, ini kan observasi, wawancara, tes, tapi tidak ada yang ngambil tes ya, karena tidak ada yang ngambil eksperimen. Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasi itu apa? Bukan Anda waktu meneliti terus dipoto-foto, bukan. Dokumentasi itu maksudnya catatan atau dokumen-dokumen, arsip-arsip yang sudah ada, dan Anda ambil untuk mengambil data penelitian. Ya, misal di SD berarti rapot, portofolionya siswa, catatannya guru, kemudian pokoknya album foto juga bisa, video juga bisa, yang sudah ada di situ itu namanya kan dokumen kan namanya, makanya kita ngambil data dari dokumen ini namanya teknik dokumentasi, teknik pengambilan data dokumentasi. Oke, oke. Sini silakan dituliskan dengan jelas. Wawancara juga. Kemudian keabsahan data. Kan tadi udah dapat data nih, entah itu transkrip wawancara kayak, atau laporan observasi kayak, atau apa kayak. Kemudian di keabsahan data adalah kebenaran data. Peneliti harus memastikan bahwa data-data itu benar ya. Contoh saya mau meneliti penghasilannya tukang cilok di depan UMS misalnya. Kan saya mengambil data, datanya siapa? Datanya tukang cilok itu sendiri salah satunya. Saya wawancara ke tukang cilok, berapa penghasilan 1 bulan? Kemudian tukang cilok itu mungkin salah dengar ya, dia mendengarnya penghasilan bosnya, kemudian dia mengatakan, oh 10 juta per bulan. Udah dapat data nih Anda, itu dari transkrip. Nah, Anda harus memastikan bahwa 10 juta per bulan itu adalah benar, bahwa tukang cilok itu 10 juta per bulan itu penghasilannya. Maka Anda harus memastikan itu dengan, nah kalau ini, kalau Anda bisa observasi berarti itu namanya menggunakan triangulasi atau cek dan recheck ya. Triangulasi teknik Anda selain wawancara ke tukang ciloknya, kemudian Anda juga observasi, Anda misal mencari slip gaji, misal slip gajinya si tukang cilok itu, atau pokoknya apa mengamati tapi bisa nggak sih mengamati? Nggak bisa ya, berarti dokumen ya, dokumentasi lah. Tekniknya satu wawancara, satunya dokumentasi untuk memastikan bahwa waktu Anda tanya ke dia 10 juta per bulan, ternyata di slip gajinya 10 juta per bulan juga, berarti syah itu namanya. Tapi kalau Anda wawancara dia 10 juta per bulan, kemudian di slip gajinya 5 juta, berarti tidak syah, tidak valid. Yang benar mana? Anda cari tahu sebagai peneliti. Nah, itu namanya cek dan recheck. Jadi ngecek lagi, tidak hanya tanya tapi juga mengamati dokumen tadi ya, dokumentasi ya berarti. Yang kedua,
Selain Anda tanya ke tukang ciloknya, Anda juga tanya ke wawancara ke bosnya misalnya, atau ke istrinya, atau ke yang tahu itulah tentang gaji juga lah, tentang penghasilan lah seperti itu. Itu namanya triangulasi sumber. Jadi wawancara tetapi dengan sumber yang berbeda supaya kita tahu apakah konsisten jawabannya. 10 juta, 10 juta. Tanya istrinya, oh enggak penghasilannya cuma 2 juta misalnya. Berarti itu belum valid. Jawaban Anda yang mana? Yang benar 10 juta atau 2 juta? Anda harus cari tahu. Itu keabsahan data ya. Oke. Nih, kemudian ini ada di sini keabsahan data dapat dilakukan melalui triangulasi. Ya, ini ya tadi sudah dibahas. Sumber yaitu wawancara dengan orang-orang yang berbeda tetapi memiliki mengetahui hal itu. Jadi tidak boleh menanyakan yang berbeda. Pertanyaannya sama tetapi orangnya berbeda, itu namanya triangulasi sumber. Triangulasi metode tadi pertanyaannya sama atau ingin mencari jawaban yang sama dengan cara yang berbeda. Satu wawancara, yang kedua tadi dokumentasi dengan lihat slip gaji. Kalau wawancara dengan ya ngobrol sama tukang ciloknya. Tuh. Kemudian triangulasi peneliti itu ya Anda tanya ke data Anda itu ditanyakan ke peneliti lain, apakah itu datanya kayaknya itu syah atau valid apa tidak. Triangulasi teori dengan teori-teori yang berbeda. Ini tapi jarang dipakai. Mungkin Anda juga kalau mau silakan dipakai. Nih. Kemudian dua, ulasan informan kunci. Ini saya kurang paham, tetapi mungkin kemungkinan ya intinya kalau Anda wawancara bertanya tentang apa ke informan, kemudian beberapa waktu kemudian 1 bulan kemudian misalnya atau 2 minggu kemudian tanya lagi ke itu dan konsisten itu berarti apa namanya? Bukan ini maaf, ini nomor 3 ding. Yang ini saya paham, ulasan informan kunci itu berarti Anda kan wawancara, kemudian dia jawab ya, atau Anda mengobservasi si informan, kemudian udah dapat hasil pengamatan Anda itu. Nah, kemudian hasilnya itu ditanyakan ke si yang bersangkutan, ya bahwa benar tidak sih kalau kan Anda itu bisa apa namanya menafsirkan ya atau oh, berarti seperti ini maksudnya si ini. Nah, maksud yang Anda tangkap belum tentu itu yang sesuai. Misal Anda tanya ke tadi ya si tukang cilok tadi kan gaji penghasilannya per bulan berapa? Kan maksudnya penghasilannya si tukang cilok kan. Tetapi tukang cilok itu salah paham menangkapnya bahwa penghasilan bosnya, maka dia jawab 10 juta per bulan. Nah, terus Anda sudah menafsirkan, oh dia penghasilannya 10 juta. Tanyakan ke tukang ciloknya. Oh, berarti penghasilannya Mas itu 10 juta per bulan toh? Nah, kalau tukang cilok itu akhirnya ngeh kan dia, oh kok saya kok, oh bukan bos saya toh. Oh kalau saya bukan 10 juta per bulan. Itu namanya ngecek ke informan yang bersangkutan ya, ke ulasan informan kunci. Jadi tanyakan lagi apa yang Anda sudah tangkap, tanyakan ke yang bersangkutan, itu adalah salah satu untuk memvalidasi data, memastikan bahwa data Anda itu benar, valid, absyah gitu. Ini itu member check ini sebenarnya sama seperti ulasan informan tadi, tetapi dalam bentuk ya tidak ini kan. Jadi kertas gitu. Ini lebih untuk lebih simpel saja, tapi sama intinya. Kalau yang tadi kan ditanya lagi, kalau ini tanya lagi berupa centang-centang. Kemudian ini penilaian ahli. Nah, penilaian ahli ini berarti Anda bisa tanya ke peneliti lain ya, bisa ke saya atau dosen lain atau peneliti lain ya bahwa kalau jawabannya seperti ini kemungkinan masuk akal tidak. Nah, itu namanya peneliti lain. Oke, next. Kemudian teknik analisis data. Ini ya. Analisis data di sini adalah menguraikan data. Anda kan sudah dapat data. Kalau wawancara berarti transkrip wawancara. Anda sudah ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon, kemudian direkam, jangan lupa. Kemudian rekamannya di transkrip ditulis dalam entah diketik atau di apa. Itu kan banyak sekali ya, ada berlembar-lembar ya. Nah, nanti ada uraikan itu. Itu namanya menganalisis data. Ini. Nah, di sini dalam penelitian kualitatif, beberapa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif antara lain ini ada 7 yang di sini ya. Anda pilih satu saja. Paling sering dipakai adalah interaktif. Miles Haberman, nanti cari. Ya ini, paling sering ini. Miles Haberman itu teknik analisis datanya yaitu pertama reduksi data, kemudian juga display data,
Kemudian 3, display data atau menyajikan data. Kemudian 3 adalah penarikan kesimpulan. Ya, itu seperti itu. Ya, ini nanti reduksi data apa? Tadi transkrip yang panjang sekali itu kemudian di stabilo atau di garis bawah dengan pulpen merah gitu kan. Dicari intisarinya atau yang masuk itu data. Kalau ada yang misal ada waktu wawancara terus dia ngomong ngalor ngidul yang tidak dihubungin penelitian kan tetap ditranskrip kan, tapi itu dibuang. Makanya reduksi itu artinya kan merampingkan, yang membuat itu jadi langsing. Asalnya tadi 10 lembar jadi 3 lembar saja, itu namanya reduksi data. Kemudian yang kedua, display data. Anda yang langsing data yang sudah kecil tadi disajikan di apa? Apakah di papan tulis kayak di Excel kayak di lantai kayak apa? Itu namanya display data. Menyajikan datanya bagaimana. Terakhir, menarik kesimpulan. Dari setelah disajikan kemudian menyimpulkan bahwa oh, dari informannya misal 10 ya atau 5 informan secara umum bla 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 bla. Ingat, Anda harus benar-benar memahami semua yang Anda tulis di sini, mengumpulkan datanya bagaimana, teknik didapatkan sebelum nanti Anda terjun ke lapangan. Ya, yang paling lucu itu sering sih, tapi ini waktu sudah sidang skripsi, oh udah selesai. Oke, nah itu saya ulangi tadi. Yang paling sering itu sudah ujian skripsi, kemudian ditanya bagaimana Anda metodenya, penelitiannya, tidak bisa jawab atau bingung. Misal, Anda bagaimana analis datanya? Oh iya saya pakai analisis interaktif. Bagaimana analisis interaktif, reduksi data, penyajian data, kesimpulan data. Apa yang Anda lakukan di reduksi data? Bingung. Bingung, apa ya? Terus nanti ditanya, Anda sudah melakukan belum? Sudah. Terus yang mana? Tidak. Di laporan skripsi juga tidak dituliskan apa yang sudah dilakukan dalam reduksi data. Kenapa Anda bisa sampai ujian skripsi padahal Anda tidak paham metode penelitian yang Anda tulis? Nah, itu kan aneh ya. Oke, begitu ya. Tidak sulit. Tidak sulit. Kemarin saya lihat Anda yang penelitian relevan sudah cukup bagus ya. Walaupun saya belum teliti semuanya, nanti saya akan ulas ya ini. Jadi nanti mana yang salah segera diganti. Terus silakan Anda juga untuk dari pedoman penulisannya yang ada di sini ya. Dan juga skripsi yang relevan dengan Anda dibaca-baca supaya Anda familiar nanti nulisnya gampang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.